Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan kengeyelan keras kepalanya Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur di tengah-tengah penolakan, di tengah-tengah pesimisme daripada pembencinya, pengkritiknya, sehingga penolakan-penolakan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi bukan Pak Jokowi namanya kalau tidak terus maju di tengah penolakan-penolakan maupun di tengah konflik di lapangan. Kita tahu Pak Jokowi punya manajemen konflik yang sangat baik. Ganti-ganti rugi mengenai pembebasan lahan, dia ubah menjadi ganti untung. Dia mau setiap orang yang tergusur lahannya itu merasa senang, bukan merasa rugi. Nah, ini adalah satu trik atau salah satu insentif yang diberikan Pak Jokowi untuk mereka yang lahannya tergusur. Bahkan banyak sekarang masyarakat berharap kena gusur, entah pembangunan tol, entah bendungan, karena mereka ingin menikmati ganti untung yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kita akan menyaksikan proyek-proyek mega infrastruktur apa saja yang dibangun di era Pak Jokowi di tengah penolakan-penolakan yang sudah saya jelaskan tadi. Yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Widodo alias Jokowi, banyak infrastruktur penting yang telah dibangun di Indonesia. Meskipun banyak pihak yang mengkritik, namun infrastruktur ini memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan dan kemudahan hidup masyarakat. Dalam pembahasan ini telah merangkum 7 infrastruktur yang dibangun oleh Jokowi yang awalnya banyak mendapatkan kritikan. Ya. 1. Jalan Tol Trans Jawa. Presiden Jokowi membangun Jalan Tol Trans Jawa yang membentang dari Merak hingga Probolinggo. Awalnya, proyek ini banyak mendapat kritik karena dianggap sebagai pemborosan anggaran dan tidak memberikan manfaat yang signifikan. Namun, sekarang infrastruktur tersebut sangat dipuji karena berhasil menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, mengurangi kemacetan, dan meningkatkan koneksi antara kota-kota di Jawa. Betul. Gila, keren banget. 2. Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera yang dibangun oleh Jokowi dari Lampung sampai Aceh sebagai besar sudah selesai dikerjakan dan bisa digunakan. Pada awalnya proyek ini dikritik keras karena alasan pemborosan anggaran negara, rakyat tidak makan jalan tol, dan banyak orang yang mencaci maki karena tindakannya yang bodoh. Tapi sekarang mendapatkan pujian karena berhasil menghubungkan daerah terpencil, memberikan stimulus pembangunan, menggunakan pendekatan pembiayaan yang berimbang, meningkatkan mobilitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. 3. Bandara Kertajati. Bandara Kertajati di Jawa Barat merupakan salah satu proyek mega yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Awalnya, banyak orang skeptis dan menentang proyek ini karena dianggap terlalu mahal dan tidak efisien. Namun, saat ini bandara tersebut telah menjadi salah satu akses penting untuk penerbangan internasional dan telah mendorong perkembangan ekonomi daerah sekitarnya, membuka lapangan kerja, serta memberikan kemudahan bagi para wisatawan. 4. Proyek LRT dan MRT. Pembangunan Light Rail Transit, LRT, dan Mass Rapid Transit, MRT, di Jakarta juga mengalami banyak kritik pada awalnya. Proyek-proyek ini dianggap berlebihan, boros, dan tidak perlu. Namun, sekarang kedua sistem transportasi tersebut sangat diapresiasi karena mampu mengurangi kemacetan yang parah di ibu kota, mempercepat perjalanan, dan menjadi salah satu solusi transportasi umum modern yang memudahkan masyarakat Jakarta dalam mobilitasnya. 5. Ya, saya salut sama gagasan besar yang dieksekusi Pak Jokowi tadi ya. Trans Jawa, di mana bayangkan teman-teman, seluruh kota di Pulau Jawa ini suatu hari ketika itu jadi 100%, itu kita bisa terkonek dan sampai ke tempat-tempat tersebut hanya dengan waktu beberapa jam saja. Misalnya Jakarta, Pangandaran yang tadinya memakan 6 jam bisa jadi 2 jam. Ini luar biasa ini proyek ini kalau sudah jadi 100%. Nah, saya harap presiden selanjutnya itu mau capek melakukan apa yang dilakukan Pak Jokowi.
Pak Jokowi itu selalu berkali-kali turun ke lapangan memastikan bahwa pembangunan itu sampai selesai, karena dengan hadirnya Pak Jokowi sebagai presiden, dia sadar dia punya power, punya dorongan ketika dia hadir itu nge-push para pekerja, nge-push para menteri untuk menyelesaikan proyek tersebut gitu, karena ada tekanan dari dia untuk diselesaikan. Jadi Pak Jokowi ini manajer yang sangat baik. Bayangkan juga tol Trans Papua, Trans Sumatera yang sebagian besar sudah jadi, itu wah luar biasa. Apalagi sekarang konektivitas sangat dibutuhkan karena mobilitas barang itu sangat tinggi, dan dengan mobilitas barang yang sangat tinggi dan akses yang sangat mudah didapat para pengusaha lokal, maka produk-produk Indonesia bisa bersaing di pasar. Ini ide gagasan besarnya Pak Jokowi yang luar biasa. Jadi kalau ada capres yang bicara-bicara gagasan, menurut saya tong kosong saja, karena Pak Jokowi sudah mengeksekusi gagasan-gagasan yang sangat bagus untuk Indonesia secara progresif maju terus ke depan gitu loh. Kita lanjut ya. Bendungan Jati Gede di Jawa Barat. Awalnya bendungan ini sudah direncanakan oleh pemerintah Hindia Belanda, tetapi mendapatkan penolakan oleh masyarakat di sekitarnya. Setelah bendungan diresmikan menjadi sumber kontroversi karena dianggap merugikan warga sekitar dan berdampak negatif pada lingkungan. Namun, saat ini bendungan yang telah dioperasikan dan memberikan manfaat besar dalam penyediaan air bersih dan irigasi bagi sejumlah wilayah di Jawa Barat. Selain itu, bendungan ini juga dapat membantu mengendalikan banjir di daerah yang rawan. 6. Pelabuhan Pelindo 3, Presiden Jokowi juga melakukan pembangunan dan modernisasi sejumlah pelabuhan di seluruh Indonesia, seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Benoa. Meskipun pada awalnya banyak yang mengkritik proyek ini karena dianggap terlalu mahal, investasi ini kini dihargai karena meningkatkan efisiensi dan kapasitas layanan pelabuhan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut. 7. Bandara Internasional Silangit. Bandara Internasional Silangit di Sumatera Utara adalah salah satu proyek pembangunan yang awalnya banyak dikritik. Bandara ini dianggap tidak diperlukan, terlalu mahal, dan berisiko merugikan lingkungan. Namun, kini bandara ini sangat diapresiasi karena telah menghubungkan wilayah tersebut dengan negara-negara sekitarnya, meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Danau Toba, dan mendukung perkembangan pariwisata serta ekonomi daerah. Itu tadi 7 infrastruktur yang banyak mendapatkan kritikan dan caci maki. Sebenarnya masih banyak pembangunan yang mendapat caci maki dan kritik dari beberapa aspek, seperti keterlambatan pembangunan, konflik lahan, dan biaya yang tinggi. Namun, penting untuk diingat bahwa infrastruktur ini memiliki manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ya itu teman-teman, bagaimana Pak Jokowi ngeyel terus maju membangun infrastruktur sekalipun banyak pertentangan, karena seperti kata Pak Jokowi, kalau kita mau memiliki daya saing, maka infrastruktur sebagai hal mendasar harus dibangun. Kalau kita mau menang, kalau kita mau memiliki yang namanya daya saing dengan bangsa-bangsa lain, maka infrastruktur ini harus jadi. Jadi saya salut sekali dengan Pak Jokowi dalam hal ini. Proyek-proyeknya tidak ada yang mangkrak, proyek-proyeknya selesai semua, proyek-proyeknya benar-benar adalah sebuah proyek yang berkesinambungan untuk kemajuan Indonesia dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Ya itu aja teman-teman video kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya.